Halo guys, nama gue Selamat dari Step, kita kembali di channel isinya budget teknologi semua. Dan di video kali ini gue bakal unboxing dan first impresi HP flagship Xiaomi dari 2 tahun yang lalu, yaitu Xiaomi Mi 90 Pro. Yap, ini tuh HP yang futuristik banget pada zamannya. Even di zaman sekarang pun 2021 ini masih kerasa lumayan futuristik. Tapi alasan kenapa mau gue nge-unboxing HP ini, dan nanti gue bakal review juga guys. By the way, reviewnya tuh bakal seminggu setelah video unboxing live. So ya, alasan kenapa gue mau review ini karena harganya tuh udah turun banget. Kalau misalnya kita lihat ke Tokopedia, ini tuh unit yang gue beli itu dia itu kondisinya full set original dan juga mulus 95%, gak ada masalah. No shadow, baterai masih awet, kamera pop-up masih bagus. Jadi pretty much masih flawless banget. Cuma dipakai aja. Dan gue tuh bisa dapat harga di 3.490.000. Yang bisa dibilang ini tuh sangat murah banget. Jauh lebih murah daripada harga market, karena kan harga market tuh sekitar 3,8 sampai 4 jutaan. Ini tuh buat yang varian 6GB RAM dengan internal storage sebesar 64GB ya guys. So ya, di market itu kan sekitar harganya sekitar 3,8 jutaan ke atas. Kenapa gue bisa dapat harga semurah ini? Karena gue tuh belinya tuh dari penjual yang personal, jadi personal seller ya, bukan kayak toko besar yang ngejual banyak HP. Ini tuh cuma orang yang mau ngejual HP di Tokopedia. Kenapa gue bisa dapat harga semurah ini? Dan gue juga rekomen untuk HP yang rada susah dicari kayak Mi 90 atau HP Galaxy S series kayak S10 atau S20. Gue rekomen kalian mending nyari ke seller yang personal daripada di toko besar, karena harganya lebih murah dan selama experience gue jual beli kerasa lebih worth it aja. Cuma memang lebih susah nyarinya daripada dibanding toko besar. Harus lebih sabar karena nggak setiap hari ada yang bagus harganya. Tapi ya, jadi gue mau taruh link pembeliannya, hanya link pembelian keyword aja ya, key search Mi 90 Pro ya, bukan toko. So ya, link pembelian ada di deskripsi kalau mau langsung search. Dan seperti biasa sebelum kita unboxing dan first impresinya, mari kita bahas dulu speknya. Untuk speknya sendiri ini masih sangat flagship menurut gue. Dia pakai chipset Snapdragon 855 dan fabrikasi sebesar 7 nanometer, layar 6,4 inci Super AMOLED display yang udah support HDR, Full HD dengan PPI sebesar 403, udah dibalut oleh Corning Gorilla Glass 5, cuma sayang nggak ada microSD slot. UFS-nya udah UFS 2.1, udah lumayan cepet. Dia itu yang pastinya full screen display, dan juga dia udah ada NFC, Bluetooth 5.0, dan juga punya baterai sebesar 4000 mAh yang bisa fast charging sampai 27 watt atau Quick Charge 4+. Oh ya, ini juga udah ada dual speaker ya. So itu dia spek singkatnya guys. Dan mari kita langsung aja buka si boxnya. Jadi itu yang Mi 90 Pro, bukan K20 Pro, jadi versi global, bukan versi Cina ya. So langsung aja kita slide. Gua tuh belinya tuh yang warna hitam. Oke, akhirnya kebuka. 1, 2, 3, boom. Oh, super ketat. That's what he said. Oke, jadi ya, di sini kalian dikasih box kecil yang isinya seperti biasa, boom, SIM ejector. Dia tuh sellernya lumayan apik katanya, but let's see. Dikasih casing juga, ini casing bawaan kayaknya. Cuma memang udah nggak ada manual, it's okay. Selanjutnya, kalau misalnya kita kepinggirin dulu, ini ada si Xiaomi Mi 90-nya sendiri, Mi 90 Pro. Kita kepinggirin dulu aja HP-nya. Dan selanjutnya di sini kalian dapet, oh manualnya ternyata ada di sini. Oke, jadi masih ada manual, very nice. Oke, selanjutnya di sini ada si charging brick-nya. Untuk charging brick-nya sendiri dia itu punya watt sebesar, taruh dulu gue lihat, 5 volt 3 M atau 15 watt. Jadi nggak bisa langsung fast charging sampai 27 watt ya, harus beli lagi. Tapi ya cukup oke. Dan juga di sini dikasih kabelnya, pastinya udah dipakai tapi masih original. Cuma sih salah satu bilang katanya si kabelnya, yap, bisa kita lihat di sini. Dia itu kabelnya udah rada kepake jadi rada sobek. Makanya dia ngasih kabel baru juga, nanti gue liatin. Ini kabelnya memang udah rada sobek tapi masih bekerja dengan baik katanya. So it's okay. Dan ini untuk si kabelnya dia kasih, dia tuh katanya kabel Xiaomi ini, Xiaomi original. Very nice, dikasih kabel, lumayan baik sellernya. Tapi mungkin cuma segitu di boxnya, simple banget. Mari kita di packing dulu as always. Dan langsung aja kita fokusin ke si Mi 90-nya. Oke, langsung aja kita buka plastiknya. Ini dia HP-nya. Seperti biasa mari kita semprot dulu biar lebih bersih dan lebih kinclong kelihatannya, jadi bisa lihat mana scratch atau enggak. Gue bisa bilang ini lumayan mulus, hampir nggak ada scratch. Yap, mulus banget, very nice. Karena di deskripsinya tuh cuma bilang dia itu ada lecet cuma di daerah sudut. Tapi ya belakang ini sangat mulus banget, like new. Very nice, di sini ada si dual tone flashnya dan juga triple kamera. Untuk si main kameranya tuh punya megapiksel sebesar 48 megapiksel dengan f1.8, kamera keduanya telefoto 8 megapiksel f2.4, dan kamera ketiganya ultrawide 13 megapiksel dengan f2.4. Sedangkan kalau bisa kita ke atas, di sini ada si motorized pop-up kameranya,
yang punya megapiksel sebesar 20 megapiksel dengan f2.2, bisa nge-record video sampai resolusi 1080p 30 fps, cuma nggak ada stabilisasi sama sekali. So ya, untuk bagian bawah di sini ada si SIM ejectornya atau SIM slot, USB Type-C, dan juga ini tuh speakernya. Untuk speakernya tadi gue salah, ini speakernya kalau nggak salah masih mono speaker deh, belum stereo. Dan kalau bisa kita ke kiri, di sini nggak ada apa-apa, cuma ada antena doang. Masih lumayan mulus. Di atas ada yang tadi gue bilang, headphone jack, masih ada headphone jack, very nice. Terus ada si pop-up kamera, dan kalau misalnya di kanan di sini ada power button yang masih kerasa sangat clicky, dan volume buttonnya juga masih sangat clicky. Cuma ada dikit banget di sini, bisa kita lihat sedikit lecet di sini dan juga di sini. Selain itu ini HP-nya bagus banget, very nice. So ya, kalau misalnya kalian sabar nyari HP second, bakal dapat hasil yang bagus. Tapi seperti biasa gue mau setup dulu HP-nya, itu gue bakal balik lagi ke first impression-nya. Mari kita cek NFC-nya dan juga kita cek sinyalnya. So ya, I'll see you soon. Oke guys, udah gue setup HP-nya. Seperti biasa, mari kita cek si fingerprint in display dan pop-up Face ID-nya. So, pertama fingerprint sensornya sendiri, langsung kita tes dalam keadaan mati, 1, 2, 3. Yap, super cepat. Lagi 1, 2, 3. Dan yang terakhir dalam keadaan nyala, 1, 2, 3. Bisa kita lihat ini sangat cepat dan sangat responsif. Ya memang selain OnePlus yang cepet banget, Xiaomi juga punya fingerprint in display salah satu tercepatnya pernah gue pakai atau gue review. Next, mari kita tes si Face ID-nya, langsung kita tes 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Dan yang terakhir 1, 2, 3. Ya, untuk Face ID-nya sebenarnya sangat cepet banget, super instan. Cuma memang dia itu naiknya rada lama kan, bisa kita lihat. Dan juga pastinya gak bakal seaman kalau pakai fingerprint, karena ini cuma pakai front kamera aja. Jadi gue rekomend mending kalian pakai fingerprint aja biar lebih secure. So ya, first impression ini gue bisa bilang, kenapa gue ingin banget review HP ini, karena harganya itu kan udah mirip banget sama Poco X3 Pro. Dan kalau misal dari segi build-nya sendiri ini jauh lebih premium daripada Poco X3 Pro. Dari metal dan juga dari kaca, ini feelingnya kerasa bagus banget. Layarnya juga lebih bagus daripada Poco X3 Pro, ini udah full screen dan juga Super AMOLED. Walaupun memang ini kelemahannya guys, kalau misalkan nanya, ini tuh belum high refresh rate ya, ini masih di 60Hz. Belum 120Hz kayak di Poco X3 Pro. Jadi mungkin itu kelemahannya. Cuma untuk si kualitas layar sendiri, ini AMOLED jauh lebih beautiful dan juga build-nya jauh lebih bagus. Kamera juga bisa jadi jauh lebih bagus, tapi gue kurang tahu. Ya, itu dia memang alasan utama gue kenapa penasaran ingin review ini, karena penasaran apakah lebih worth it beli Poco X3 Pro baru apa second Mi 90 Pro. Asal carinya yang bagus, gue bisa bilang kayaknya bisa jadi pilihannya oke. Tapi ya, kita bakal bahas itu di full review aja ya. Sekarang cuma first impression, mari kita lihat si software-nya sendiri. Kalau misalnya kita ke setting dan ke about phone, di sini sudah di MIUI paling baru. Xiaomi memang software supportnya cukup bagus. Udah di MIUI 12, bisa kita lihat. 12,0,4,0. Dan juga untuk si Android-nya dia versi Android 10 sayangnya, belum dapat Android 11. Cuma at least dia MIUI-nya udah lumayan up to date lah. Dan juga bisa kita lihat security patch-nya cukup oke di bulan Januari 2021. Dan ini walaupun Android 10 karena dia pakai skin MIUI, jadi ada fitur yang gue suka banget, yaitu kalau misalnya kita ke display, schedule dark mode. Yap, kan schedule dark mode tuh kalau nggak salah baru ada di Android 11, tapi karena ini MIUI 12 udah ada fitur tersebut. Very nice, dan mumpung kita lagi di layar yang putih, bisa kita lihat kalau misalnya gue gedein udah full brightness-nya. Bisa kita lihat ini kondisi layarnya juga ini masih sangat bagus. Masih oke banget, nggak ada shadow sama sekali. So ya, seperti itu gue bilang, asalkan kalian bisa sabar nyarinya dan lebih tekun, lihat si tokonya gimana, lihat kondisi HP-nya, tanya-tanya ke si sellernya, gue bisa jamin kalian bisa dapat barang bekas HP yang kondisinya masih bagus di harga yang lumayan oke. Tapi ya, ada dark mode, very nice. Oke, next mari kita langsung tes si NFC-nya. Dia itu NFC-nya posisinya di daerah kamera sini. Mari kita langsung scan pakai kartu GTO Mandiri Kecing. 1, 2, 3. Bam, ke scan dengan baik. Langsung ke scan, kita coba lagi. Easy, lagi. Yap, jadi bisa kita lihat ini NFC-nya masih super responsif, very nice. Ini bekerja 10 dari 10, masih sangat responsif, nggak ada masalah. Mantap banget. Dan untuk si sinyal HP-nya sendiri, ini juga yang pastinya aman. Kalau misalnya kita matiin WiFi, bisa kita lihat. 4G, dia itu gue pakai Telkomsel Bayu. Masih lancar, nggak ada masalah. Very nice. Bisa kita lihat. Kuotanya ada kelihatan, kedetek. Telkomsel. Kalau misalnya kita buka YouTube, bisa dibuka dengan baik, nggak ada masalah. Sangat responsif, dan koneksinya juga cenderung bagus. Bisa kita lihat, ini gue tuh di Bandung, daerah kota, sinyalnya full 4 bar. Nice. Dan untuk si DRM infonya sendiri, kalau misalnya kita ke DRM info,
Dia itu di white fine, bisa kita lihat, bam, L1, very nice, karena itu kan global, bukan Cina. Kalau nggak salah tuh 2 tahun yang lalu pas gue review K20 Pro, itu masih di white fine L3 karena dia ROM Cina. Ini udah di global, Mi 90 Pro, dia di white fine L1, yang artinya bisa nonton Netflix atau streaming service-nya sampai resolusi yang paling tinggi. Dan juga dia udah support HDR10. Very nice. Satu lagi yang gue mau bilang tuh dari si keyboardnya sendiri, ini tuh keyboardnya gue bisa bilang untuk touchscreen keyboardnya ini karena Xiaomi tahun 2019, ini gak sebagus HP-HP sekarang Xiaomi. Walaupun tengah-tengahnya ini lumayan responsif, bisa kita lihat ini sangat responsif, tapi seperti biasa ini penyakit HP Xiaomi dulu. Bagian sampingnya kadang-kadang bisa kita lihat tuh, kadang-kadang suka nggak ke register atau ke register cuma ada delay. Bagian sampingnya, daerah QP, daerah huruf Q sama huruf P. Tapi selain itu ini masih lumayan lancar dan pastinya masih sangat usable. Dan untuk si haptic feedback-nya ini mediocre banget. Ini haptic feedback-nya tuh tipe-tipe yang kedengeran bukan kerasa, nggak kayak di Google Pixel 3 XL. Ini memang enak banget si haptic feedback-nya. Kalau misalnya mau dibandingin Pixel 3 XL haptic feedback sama Mi 90 Pro jauh lebih bagus, jauh lebih enak ngetik di Pixel 3 XL. Tapi ya masih lumayan oke kok di sini. Dan yang terakhir mari kita langsung aja tes si kameranya sendiri. So yang pertama kita tes kamera si main kameranya 48 megapiksel. Kita foto figur hilichurl, langsung aja kita foto 1, 2, 3, boom. Yang kedua kamera zoomnya, telefoto 2 kali, 1, 2, 3. Ketiga si ultrawide-nya, 1, 2, 3. Ini ultrawide-nya wide banget, boom. Dan yang terakhir kita coba foto selfie kameranya. So ya, ini selfie kameranya lumayan wide tapi nggak se-wide yang lain. Ini lebih wide daripada biasanya. So ya, 1, 2, 3. Ya bisa kita lihat itu hasil fotonya di B-roll masih kerasa kayak HP flagship ya. Masih jernih banget, sharp dan juga warnanya masih sangat punchy. Tapi untuk lebih detail gue bakal bahas lagi di full review-nya besertakan dengan si video recording-nya. Speaking of video recording, untuk kamera depan kita lihat bisa nge-record sampai resolusi berapa. Oh, very nice. Bisa sampai 4K 60 fps. Mantap banget ya. Kalau nggak salah Poco X3 Pro nggak bisa deh, I don't know. Gue belum pernah review. Mungkin kalian bisa komen di bawah apakah Poco X3 Pro bisa sampai 4K 60 fps atau enggak. Tapi ini very nice, masih sangat flagship. Dan untuk kamera depan, dia bisa nge-record sampai resolusi 1080p 30 fps tanpa stabilisasi yang pastinya. It's okay. Tapi guys, mungkin cuma segitu aja unboxing dan first impression-nya. Yang pasti gue bakal buat full review-nya, apakah lebih worth it beli ini atau Poco X3 Pro. Jadi stay tune, seminggu dari video ini unboxing live. Thanks for watching, jangan lupa like dan subs. We'll see you in another video. Bye.